Jadi deg-degan aku. Sudah ngepick produk cukup bagus. Contouring kita tuh kayak lebih ada bentuknya, lebih rapi. Welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di Instagram dan juga di TikTok di sini. Yap, kali ini seperti yang ada di thumbnailsnya, aku akan nge-review produk yang namanya brush set dari Iris X Buba Alfian. Seperti yang kalian tahu, yang namanya Buba itu adalah makeup artist fenomenal yang ada di Indonesia, dan karya-karyanya nggak perlu diragukan lagi. So kali ini aku penasaran banget sama brush set yang dibuat yang berkolaborasi dengan Iris ya. Sebelumnya Buba ini berkolaborasi dengan Lamika, dan untuk yang produk Lamika itu aku udah nyoba, aku beli satu blending brushnya dan hasilnya bagus banget. Cuman memang untuk yang Lamika tuh harganya mahal. Nah, ketika dia berkolaborasi dengan Iris Beauty, itu harganya lebih murah banget untuk brushnya. So, aku pengen coba, aku penasaran karena harganya kayak cuman 45.000, antara 30 sampai 75.000. Paling mahal tuh 75.000, dan dia di powder brushnya yang paling mahal. So, kita akan mencoba nge-review produk ini ya, brush dari Buba Alfian. Seperti apa performansinya dengan make up yang sudah aku hasilkan seperti ini. Kita akan lihat proses dari pemakaian brush ini, apakah ngepick produk ataukah cuma nama besar doang yang dipakai sama Iris. So check this out. Oke, ini adalah bare face ya. Jadi kita akan mulai mencoba dan mereview produk Iris X Buba Alfian ini seperti apa ketika dipakai ke wajah aku yang masih bare face, tapi ini aku udah pakai skincare. Dan kita akan langsung main makeup-makeupan, face palette, dan juga eyeshadow. Ini aku nggak beli yang untuk foundation brush ya, karena aku tuh nggak bisa ya pakai yang model-model brush kalau untuk foundation. Aku lebih suka pakai yang kayak gini, sponge, karena aku ngerasa kayak lebih fully cover. Oke, sekarang kita mulai dengan make up mata dulu. Kali ini aku pakai ABH Soft Glam dari Anastasia Beverly Hills, pastinya ABH itu. Ini adalah edisi lama, jadi kita akan coba bagaimana eyeshadow yang super oke high end ini performanya ketika kita pakai brushnya Iris yang X Buba Alfian. Ini ada brushnya sendiri, tapi aku nggak akan pakai brush ini. Kita akan pakai punyanya Iris. Pertama kita akan pakai warna transisi yang ada di sini, karena ini eyeshadownya bener-bener ngepick produk ya. Dia punya fallout yang cukup, dan ini blending brushnya sudah ngepick produk cukup bagus.
pakai warna yang rustic ini, kemudian kita pakai yang mini pensil ya. Lalu kita kasih warna gradasi di burnt orange, masih tetap di bagian kelopak mata. Terus kedua warna yang ada di atas ini kita blendingin aja. Untuk mata satunya juga sama, kita blending ke atas. Jadi supaya kita bisa tahu performansi dari produk blending brush ini seperti apa. Apakah benar-benar bisa bikin warnanya gradasi naik ke atas atau malah nggak works. Kita akan coba pakai brush yang smooth and shade ya, yang ini. Itu kita pakai warna rose pink dan sultry. Jadi ini perpaduan dua warna shimmer yang ada di sini. Aku akan kasih yang bagian depan tuh rose pink, kemudian yang kelopak yang kanannya, yang sebelahnya itu yang warna sultry. Wow, ini nice karena dia ngepick produknya cukup bagus, bahkan pigmented seperti kalau kita pakai tangan dengan hanya brush ini aja. Padahal aku kira dia brushnya nggak akan ngepick produk banyak. Wow, terus kita pakai yang bagian ini yang untuk shade. Kita ambil yang rose pink. Dia lebih kecil ya untuk ininya, untuk kuasnya lebih kecil. Kita taruh di bagian sini. Wow, dia ngepick woi. Serius ini ngepick produk yang aku awalnya kayak ngira dia nggak akan ngepick. Kayaknya kok bakal beli ini lagi satu deh. Ini benar-benar membantu buat shimmer yang susah diambil. Terus ini warnanya tinggal dibikin gradasi aja pelan-pelan pakai kuas yang sama, supaya dia itu kayak ada gradasi di tengah antara warna sultry sama yang warna rose pink. Terus aku akan pakai mini pensilnya lagi. Ini aku mau pakai buat bagian bawah mata karena dia nggak kerasa sakit, dan aku akan pakai warna yang ini dusty rose, this one. Ini benar-benar fall out banget. Wow, dia fall out sekali. Dan supaya bagian eyeshadow bawah mata itu tidak terlalu kelihatan kayak medok banget, ini kita baurin pakai blending brush yang tadi. Kemudian ini yang paling ditunggu-tunggu ya, kita akan coba pakai yang alat untuk cheek palette ya. Ini yang brush powder, brush cheek yang bentuknya kayak contouring, tapi sebenarnya dia bisa juga untuk blush on. Ini curve cheek, judul brushnya tuh curve cheek. Dan kita akan pakai Natasha Denona yang Bloom Palette. Yang ini aku juga dapetnya dari Exquisite Concept. Karena aku sudah pakai powder, jadi kita nggak akan pakai dua yang di atas, karena dua yang di atas ini teksturnya itu ini ya krim ya, sehingga kita akan pakai yang di bagian bawah. Kita akan pakai dari makeover. Ini kan ada dua ya, yaitu highlight dan juga untuk bronzer atau contouring. Tapi kita akan pakai yang contouringnya. Nah, ini kita pakai yang curve cheek. Seperti apa dia nge-pick up produk, apakah akan cocok meong atau enggak. Kalau kalian lihat nih, jatuh-jatuhan semua nih. Dari belakang dulu, kita bawa ke depan. Wow, ini super, jujur ini super favorit. Kalian lihat ya, dengan pakai yang curve cheek, jadi contouring kita tuh kayak lebih ada bentuknya, lebih rapi, lebih benar-benar shape ke sini. Kemudian bedanya sama yang ini, tuh ini sudah ada gradasi warnanya.
Wow. Ini ya, ini brush powdernya. Kita akan pakai untuk blush on, dan kita akan pakai SK yang shade-nya Milan. Oke, gimana dia kalau ngepick produk? Masih dikit dia ngepick produknya. Tuh, baru agak gede banyak. Oh wow, kita coba ya. Oh my god. Wow. Kanan kiri. Udah ada blush on-nya, belum ada blush on-nya. Kita pakai highlighternya Natasha Denona, dan aku pengen banget nyoba yang warna ini yang agak sedikit pinkish ya highlighternya. Tapi kita akan coba campurin perpaduan dua ini, dan kita masih pakai yang untuk contouring karena ini warnanya sudah aku hilangin meskipun dia masih ada kayak ada pigmennya di sini. So we will try. Jadi deg-degan aku. Ini highlighternya kayak gimana? Perbedaannya signifikan atau enggak? Aku akan back setelah pakai bulu mata dan juga pakai lipstick, dan kita akan review totally seperti apa performansi dari brush ini. Oke, setelah aku make upkan pakai brush dari Bubah Alfian X Iris, dan juga aku akan mention aku pakai apa aja. Ini Soft Glam ABH dari Explicit Closet. Kemudian untuk Andy juga, ini juga dari Explicit Closet. Ini adalah face palette dan ini adalah eyeshadow palette. Kemudian blush on-nya aku pakai SK yang shade-nya itu adalah Milan ya. Kemudian contouring-nya aku pakai Makeover. Jadi dua produk lokal ya. Kemudian dua produk dari USA. Perlu dimention bahwa aku cuman memilih brush yang kira-kira aku butuhkan. Jadi aku nggak ambil yang satu set kayak gitu karena aku merasa aku nggak perlu untuk yang foundation brushnya ya. Aku hanya perlu produk ini, yaitu yang brush, kemudian yang cheek. Nah, kemudian aku ambil juga yang dua yang mini pensil karena aku pengen bereksperimen dengan mata, sehingga aku butuh kuas eyeshadow kecil yang agak banyak. Nah, kemudian juga aku coba nge-trial blending brushnya ini seperti apa performansinya, apakah sama seperti iris yang biasa yang bukan dari Bubah. Kemudian juga yang smudge-nya ini yang ternyata dia ada 2-in-1, jadi bukan cuma satu tapi 2-in-1. Ketika pertama kali datang produk ini dan dipegang, dia itu tidak sama seperti ketika kamu megang brush yang harganya 600 ribuan, contohnya Morphe, kemudian beberapa brand lain yang agak mahal banget yang merek dari USA. Karena kalau kita pegang brush yang merek contohnya MAC aja lah ya, itu ketika dipegang brushnya tuh kayak kokoh dan kuat banget. Nah, kalau ini sudah kerasa banget ketika dipegang, dia itu ringan, cuman memang warnanya itu ngedups banget sama warna brush yang merek USA atau merek luar negeri seperti Morphe. Cuman ketika dipegang dia tidak seberat brush dari USA. Nah, tapi performansinya di antara semua produk ini, kalau aku harus memilih sebuah produk yang akan aku beli, yang pertama yang aku beli itu adalah powder brushnya ini, karena dia itu super lembut dan ternyata lembutnya dia itu bisa ngepick produk. Jadi bukan brush lembut yang kemudian dia tidak mempick produk sama sekali. Kemudian juga untuk cheekbones-nya. Nah, brush yang cheekbones ini dia itu bagus banget buat contouring. Jadi kalau contouring kamu bisa pakai kayak gini modelnya. Jadi benar-benar bentuknya itu miring gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai blush on, kamu tinggal membedakan tekniknya, yaitu di baur seperti ini. Kalau misalkan kontur seperti ini, dan kalau blush on seperti ini. Dan ini juga sama seperti yang brush powdernya, ini tuh halus banget, lembut, dan dia ngepick produk. Aku juga nggak nyesel ngambil dua mini pensil ini ya, karena memang mini pensilnya itu lembut dan ngepick produk. Nah,
Menurut aku mini pensilnya ini selain bisa dipakai untuk di crease ya, di bagian-bagian yang cekungan di mata kita, itu ketika dipakai di bagian bawah mata itu sama sekali nggak sakit, dan dia ngambil produk cukup banyak. Jadi ada beberapa brush yang ketika dipakai di bawah mata itu, kalau kita mau bikin aegyoshal gitu contohnya ya, eyeshadow ala-ala Korea. Nah, itu tuh sakit di bagian bawah mata. Tapi untuk yang ini, itu sama sekali nggak sakit. Sintetik brushnya berbeda, kemudian juga karena bentuknya itu tidak terlalu tajam tapi cukup tumpul. Produk selanjutnya lagi yang aku yakin aku akan ngambil lagi produk ini ya. Ini adalah produk 2-in-1 yang Smudge and Shade. Nah, ternyata dari dua produk ini kan kalau kalian lihat ya, banyak banget brush-brush yang murah-murah lainnya ya. Kalau misalkan kamu beli di Matahari contohnya. Nah, bentuknya tuh kayak gini tapi ternyata dia nggak ngepick produk. Jadi kayak misalkan nih kita harus pakai eyeshadow shimmer, itu ujung-ujungnya kita pakai tangan. Nah, kadang-kadang beberapa orang nggak mau pakai tangan karena terasa tidak higienis, terasa kotor. Tapi ketika kita pakai brush, itu brushnya itu sama sekali nggak ngambil produk. Jadi brushnya itu ngambil produk tapi bubuk powder dari eyeshadownya itu ketinggalan di dalam pennya. Nah, ini enggak, ini bener-bener brush yang ngepick produk banget, dan aku merasa aku harus ngambil ini lagi sebelum dia sold out. Kemudian produk yang sekiranya aku nggak akan repurchase lagi, aku nggak akan ambil lagi gitu ya. Kalau produk ini, di antara produk ini mungkin aku akan nyetok lagi, ngambil lagi gitu ya. Kualitasnya sesuai dengan harganya itu kayak sekitar 30, 45 sampai ke 75 untuk yang brush powdernya. Tapi kamu bisa cari ketika dia lagi diskon, karena cukup sering Iris itu diskon kira-kira 20%, 15%. Nah, kemudian kalau untuk produk yang aku nggak akan ngambil lagi ya, dan aku merasa ada merek lain yang lebih bagus daripada Iris yang X Buba Alfian, itu adalah blending brush ini. Jadi ini seperti ketika first impression aku, jadi blending brush ini tuh terlalu halus ya, sehingga ketika dia terlalu halus itu ngeblendnya membuat warna menjadi gradasi di atas kelopak mata kita, itu memakan waktu yang agak lama. Menurut aku blending brush ini justru lebih bagus kalau misalkan digunakan untuk highlighter ya, highlighter di sini, highlighter di bagian hidung. Tapi kalau untuk ngeblend foundation itu dia terlalu halus, hampir sama seperti kualitas dari Iris yang biasa ya. Untuk yang blending brushnya yang pertama kali keluar itu sama halusnya. Sebenarnya tuh halus yang lama, yang original. Ini itu lebih ngepick produk menurut aku, tapi halusnya itu masih sama, sehingga karena terlalu halus dia kurang ngeblending gitu loh. Jujur aku lebih suka Karis kalau untuk produk blending brushnya, tapi ini tetap akan kepake karena dia bisa juga digunakan untuk highlighter di bagian sini, dan juga sini, dan juga sini. Jadi masih tetap akan dibutuhkan. Tapi kalau misalkan kamu kepengen beli yang satu set, itu sebenarnya nggak masalah banget, karena satu set itu harganya juga 350.000. Jadi kayak lebih murah 50.000 daripada kamu beli satuan-satuan kayak aku. Cuman aku merasa lebih worth it untuk beli yang satuan-satuan, karena aku punya banyak brush dan aku merasa lebih baik kita ngambil brush itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kayak eyeshadow, itu kan kita butuh brush yang banyak memang ya. Jadi itulah kenapa aku tuh kayak lebih banyak menginvestasikan untuk ke eyeshadow. Kalau misalkan kamu ngelihat IGTV aku yang ada di Instagram ya, aku ada first impression terkait produk ini, yaitu ketika aku merasa bahwa ketika dia datang itu ada sedikit beberapa bulu yang agak brodol ya, terutama di bagian yang untuk powder ini dan juga yang cheek. Itu ada bulu yang kayak keluar-keluar, tapi nggak banyak sih sebenarnya. Nah, aku belum tahu performansi brush ini ketika aku cuci, karena takutnya brush yang kayak suka ada keluar-keluar bulu-bulunya itu takutnya ketika dicuci itu malah brodol ya. Jadi nantinya aku akan ngeposting di description box, akan aku finalisasi reviewnya kalau memang aku sudah beberapa kali pakai ini dan aku sudah nyuci, kemudian juga aku sudah beberapa kali pakai lagi, kemudian aku cuci lagi. Aku akan selalu update di description box. Jadi jangan lupa kalau kalian kepengen ngeliat seperti apa final review aku, cek description box, karena di situ adalah final berdasarkan dengan tanggal-tanggal yang akan aku sertakan untuk review selanjutnya. So, itu dulu review dari aku. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.
Yo, I would roses when you speak, angel, sing from above.